Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pergerakan Sumber Daya Internasional dan Perusahaan Multinasional. Dengan saya sendiri, Mita Handayani, dan rekan saya. Dengan saya sendiri, Anissa Hanifah. Untuk pendahuluan, pergerakan sumber daya produktif dari negara dengan keberlimpahan relatif dan rendahnya gaji ke negara dengan kelangkaan relatif dan tingginya gaji yang memiliki kecenderungan untuk menyamakan imbal hasil faktor secara internasional dan umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Perdagangan internasional dan perdagangan faktor produktif bagaimanapun memiliki pengaruh yang sangat berbeda terhadap negara yang terlibat. Untuk pembahasan, motif portofolio internasional dan investasi langsung merupakan sarana penting bagi arus modal, tenaga kerja, dan teknologi secara internasional, dan juga pada manfaat dari pergerakan sumber daya internasional karena perusahaan multinasional mencurahkan perhatian besar terhadap jenis badan usaha ekonomi yang baru dan sangat penting ini. Untuk selanjutnya, terdapat dua jenis investasi langsung. Yang pertama, investasi portofolio, yang kedua, investasi langsung. Investasi portofolio merupakan murni aset keuangan, seperti obligasi yang satuannya mata uang negara. Untuk investasi langsung, merupakan investasi real berupa pabrik, barang, modal tanah, dan persediaan yang melibatkan modal dan kewirausahaan dan juga investor tetap yang mengendalikan penggunaan modal yang diinvestasikan. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh dari investasi langsung dan portofolio terhadap negara asal dari investor. Pengaruh kesejahteraan dari arus modal internasional di negara investor dan sasaran. Di beberapa pengaruh tersebut dapat ditunjukkan secara grafis dengan mengasumsikan dua faktor produksi, modal dan tenaga kerja yang dikerjakan penuh sebelum dan sesudah transfer modal. Dengan total dan rata-rata imbal hasil modal meningkat, sementara total dan rata-rata imbal hasil tenaga kerja menurun di negara investor. Jadi, ketika negara investor secara keseluruhan mendapatkan untung dari investasi di luar negeri, terdapat retribusi pendapatan dalam negeri dari tenaga kerja ke modal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Baik, terima kasih untuk Mbak Mita. Untuk selanjutnya, kita masuk ke kemunculan perusahaan multinasional beserta pengaruhnya terhadap negara asal dan sasaran. Salah satu pengembangan ekonomi internasional yang paling signifikan dari periode pasca perang adalah perkembangan perusahaan multinasional atau Multinational Corporation atau MNC. Perusahaan MNC terhitung kira-kira sebesar 25% dari output dunia dan perdagangan antar perusahaan tersebut yang memiliki pengendalian atau mengelola fasilitas produksi di beberapa negara. Alasan yang mendasar mengenai kemunculan MNC ini adalah keunggulan komparatif dari jaringan produksi dan distribusi global. Keunggulan komparatif ini muncul sebagian dari integrasi tegak dan mendatar dengan cabangnya di luar negeri. Next, untuk selanjutnya kita masuk ke motif dan pengaruh dari migrasi internasional tenaga kerja. Migrasi tenaga kerja internasional dapat terjadi karena alasan ekonomi dan bukan ekonomi. Ketika keputusan bermigrasi adalah ekonomi, maka keputusan tersebut dapat ditukar dalam bentuk biaya dan manfaat seperti pada investasi lain pada manusia dan modal fisik. Migrasi internasional ini mengurangi total output dan dapat meningkatkan upah real di negara migrasi tersebut. Untuk kesimpulan makalah PPT yang kami buat adalah pengaruh arus internasional dari modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam beberapa cara tersebut merupakan pengganti perdagangan komoditas internasional. Motif dasar investasi portofolio internasional ini adalah maksimalisasi hasil dan diversifikasi risiko. Diversifikasi risiko juga diperlukan untuk menjelaskan pergerakan modal dua arah. Investasi asing langsung ini
memerlukan adanya penjelasan tambahan seperti perusahaan multinasional yang telah tumbuh menjadi bentuk organisasi ekonomi internasional swasta yang terkemuka saat ini. Alasan dasar kemunculannya adalah keunggulan komparatif dari produksi dan distribusi pada jaringan global. Sekian presentasi makalah pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Diplomasi Komersial Jepang ke Indonesia melalui perusahaan multinasional Jepang di Indonesia. Untuk judulnya tadi, Diplomasi Komersial Jepang ke Indonesia melalui perusahaan multinasional Jepang di Indonesia. Dengan nama jurnal PIR dengan volume dan nomor volume 4 dan nomor 2 tahun 2020, penulis Cindy Yulia Putri dan reviewer Mita Handayani dan Anissa Hanifah, bulan Februari 2020. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman mengenai diplomasi komersial Jepang ke Indonesia melalui perusahaan multinasional Jepang di Indonesia. Subjek penelitian yaitu Jepang dan Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Apa sih itu diplomasi komersial? Diplomasi komersial pada dasarnya merupakan irisan dari diplomasi perdagangan dan diplomasi finansial. Diplomasi komersial bergerak di serangkaian kegiatan untuk mempromosikan dan memfasilitasi bisnis internasional. Untuk pendahuluannya sendiri, keberhasilan Jepang di peraturan dunia internasional tidak lepas dari upaya diplomasi yang telah dibangun Jepang selama ini. Jepang telah membuktikan bahwa Asia Timur dapat menjadi bagian krusial dalam konsultasi ekonomi dan politik di tingkat internasional. Jepang dapat berkolaborasi dengan berbagai negara terutama Indonesia, baik dalam relasi government to government atau G2G maupun government to business atau G2B. Jepang juga melebarkan sayap diplomasinya untuk mengukuhkan eksistensi perusahaan multinasional atau MNC Jepang ke berbagai negara termasuk Indonesia. Sementara di bidang perdagangan, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA dinilai memberikan kontribusi positif untuk menstimulus perdagangan Indonesia-Jepang. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI 2020, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh Indonesia dari kerangka kerjasama IJEPA, yaitu yang pertama meningkatkan akses pasar barang dan jasa, yang kedua meningkatkan investasi, yang ketiga membuka peluang kerja di Indonesia dan di Jepang. Yang keempat, meningkatkan kerjasama peningkatan kapasitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Mita. Untuk selanjutnya kita masuk ke relokasi perusahaan Jepang ke Indonesia didukung oleh pemerintah Jepang. Operasionalisasi perusahaan Jepang di Indonesia tidak terlepas dari peran state actor. Yang menarik dari diplomasi komersial Jepang ini adalah hubungan segitiga atau triangular antar pemerintah Jepang, MNC, Jepang, dan pemerintah Indonesia. Jepang telah memperoleh hati Indonesia sejak lama, sehingga tidak sulit bagi MNC Jepang untuk penetrasi pasar di host country Indonesia. Dari kegiatan bisnis, perdagangan, investasi, hingga jalinan kemitraan dengan akademisi di Indonesia. Diplomasi komersial Jepang ini merepresentasikan adanya simbiosis mutualisme antara stage actor dan non-stage actor. MNC tidak menaafkan negara dan negara juga mendorong kemajuan MNC. Untuk slide selanjutnya, di sektor perdagangan, produk-produk Jepang juga diklasifikasikan memiliki harga yang sesuai dengan kualitas produk. Kualitas produk ini menjadi salah satu keunggulan produk Jepang di pasar domestik dan internasional. Perusahaan Jepang bisa lebih berinovasi melalui kegiatan promosi yang lebih atraktif untuk menarik minat konsumen. Jika promosi produk Jepang lebih menarik dan produk-produknya lebih inovatif, maka Sogo Sosa dapat
semakin meningkatkan daya saing dan eksistensi di pasar global. Jepang sendiri menganut sistem disruptive innovation dengan meningkatkan jumlah dan kualitas riset untuk mengetahui lebih komprehensif minat pasar dan cara untuk penetrasi pasar yang lebih optimal di Indonesia. Inovasi juga memanfaatkan sistem seperti information, communication, dan teknologi atau ICT yang sedang sangat maju di Jepang. Untuk hasil penelitiannya, diplomasi komersial Jepang melalui kehadiran dan proliferasi perusahaan multinasional Jepang di Indonesia memberikan warna tersendiri untuk peningkatan derajat hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. MNC Jepang atau Sogo Sosa telah merealisasikan sebagai proyek di sektor-sektor strategis demi mengakselerasi pembangunan di Indonesia. Proyek-proyek tersebut mencakup infrastruktur, ahli teknologi, pengembangan pengetahuan, serta keterampilan bagi SDM Indonesia. Kedua belah menjalin kerjasama dan pro lokal dan memperoleh manfaat dari diplomasi komersial Jepang. Indonesia memperoleh investasi dari Jepang dan Jepang dapat memperoleh akses pasar berbagai produk otomotif domestik ke Indonesia. Manfaat yang diterima Jepang memperoleh bentuk intensi ekonomi Jepang di Indonesia. Sementara dari sisi politik, Jepang berupaya memperkuat citra sebagai mitra tradisional andalan bagi Indonesia yang selalu siap membantu Indonesia kapanpun. Untuk kesimpulannya yaitu, Jepang berupaya mempertahankan eksistensinya sebagai mitra dagang dan bisnis melalui operasionalisasi di berbagai perusahaan multinasional di Indonesia. Multinational Corporation atau MNC, Jepang menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha di Indonesia hingga akademisi. Baik, sekian presentasi jurnal dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom GC. Sekian presentasi jurnal pada pagi hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.